Oke, di video kali ini gue pengen bahas iPhone 7. Mungkin lo nanya ke gue, udah berapa kali sih lo ya bikin konten iPhone 7 di tahun 2023 ya? Kayak udah banyak banget gitu, udah taburan banget gitu ya kan. Oke, tapi langsung to the point aja lah. Banyak bacot banget gitu, basa-basi banget gue. Oke, kita mulai dari iPhone 7 yang dijual di pasaran yang harganya 950.000. Ini bukan gue yang jual ya, bukan gue yang beli juga. Gue sini hanya bahas aja, siapa tahu bisa jadi referensi tambahan dari bacotan gak jelas gue. Iklan pertama iPhone 7 harga 950.000 ya kan, 240 GB seriously. Oke, kita langsung lihat deskripsinya aja. Jadi iPhone 7 yang harga 950.000 ini HP-nya batangan, minusnya WiFi only karena isi baseband rusak. Tombol home dan fingerprint off, port casan kendor, selain itu aman. LCD masih ori. 950.000 harga pas. Jadi kasarnya minusnya ini lo pakai SIM card nggak bakal bisa, dan fingerprintnya off. Oke. Dan kalau buat ngecas kendor-kendor gitu, oke. Kasarnya kayak gitu. Dengan minus seperti ini dia kasih harga 950.000 mentok ya. Lo dapat sebuah iPhone 7, nggak bisa pasang SIM card ya, lo pakai kartu nggak bisa, hanya bisa wifi-an. Dan lu nggak bisa pasang sidik jari, jadi kalau lo mau masuk ke menu harus pakai assistive touch dan agak sedikit ribet. Oke, gue coba jelasin apakah worth it. Nah, kalau lo beli 950.000 ini, contoh ya iPhone 7 yang 950.000 tadi, pertama lu tuh harus ke kang servis dulu, karena ini kendalanya dia bilang tuh bukan masalah signal, bukan masalah dari email. Jadi mau nggak mau lu harus bawa ke tukang servis. Dulu banget itu, gue lupa ya harga sekarang ya. IC baseband itu range-nya itu 300.000, 400.000-an lah, tapi nggak tahu harga sekarang. Yang jelas bukan 100.000-an. Intinya kalau lo buat servis IC baseband bukan 100.000-an. Dan kalaupun udah diservis, ada kendala lagi. Belum tentu bisa langsung sinyal. Bisa jadi IMEI-nya sudah terblokir. Kan kita nggak tahu iPhone 7 yang lo pegang itu unitnya pemutihan atau tidak. Jadi resikonya ada dua. Lo udah servis IC baseband, udah keluar duit, tetap harus bayar servisan. Dan setelah diservis bisa jadi HP-nya udah keblok. Jadi lo double-nya boncosnya double. Oke, itu minus yang pertama. Harga iPhone 7 950.000. Nah, ini lebih murah lagi, boy. 700.000 dapat iPhone 7. Penasaran banget gue deskripsi seperti apa sih? 700.000 boy dapat iPhone 7 32 GB matte black ya. Apakah worth it nih sebuah iPhone 7 di tahun 2023 budget 700.000? Kita langsung casus ke deskripsinya. Di sini minusnya baterai health service sempat ganti baru 1 kali. Oke, kita anggap itu baterai health itu nggak usah minus-minusan karena setiap HP udah pasti berkurang baterai health kalau kita beli bekas. Layarnya ada bercak atau shadow fix, harus ganti layar. Body lecet pemakaian udah lama sesuai foto. Sinyal no service ya kan, nggak tahu keblokir email atau rusak sinyal. Port casan udah nggak ngisi. Porcasan masih bisa tapi longgar. Kaca kamera belakang bekas kena air dan kotor, tapi bukan bagian lensa, jadi hasil foto dan video aman banget, cek foto aja. Oke, dari kasus ini yang pertama, lu bisa jadi kena blokir email ya. Dan yang kedua bisa jadi lu kena IC baseband, antara dua. Jadi boncosnya bisa double kayak minus yang pertama tadi. Bedanya ini harga lebih murah, tapi ya casing udah pasti jelek karena kaca kamera seperti ini. Jadi lu harus ganti casing. Tapi LCD-nya udah jelek karena ada tompel, ada shadow atau apalah gitu. Ya kan, tinggal lihat fotonya aja. Foto nggak gue tampilkan di sini, gue hanya ngebahas secara detail on deskripsinya aja. Gue kasih kasarnya deh, kalau lu seandainya mau make ya, lu tuh harus modal duit lagi buat beli housing alias casing, biar kaca kamera itu normal. Oke, fine, kalau lu ganti kaca kamera aja juga bisa sih. Cuman bodinya itu udah lecet pemakaian, udah pasti enak sih buat dipakai ya, dan udah pasti buluk, kena air dan lain-lain. Jadi kalau lu ganti casing udah seset lah sama kaca kamera, udah fix, paling amannya kayak gitu. Dan itu modalnya itu kalau lu beli sendiri casing sekitar ratusan ribu, sama jasa pasang mungkin lu keluar duit 200-300 ribu tergantung di mana lu beli dan di mana lu pasang. Itu baru casingnya aja ya. Jadi harga 700 ribu ya, lu harus keluar duit sekitar 200-300 ribu buat benahin casingnya. Penampilannya itu baru dari looknya aja, belum selesai di layarnya. Oke, kita anggap buletin aja 250 ribu deh. Gue gak tahu ya di tempat servis lu segitu atau enggak. Kita anggap ambil agak tengahnya lah, 250 ribu buat ganti casing. Oke, kita move ke LCD-nya. LCD udah ada shadow dan lain-lain gitu lah. Otomatis lu ganti LCD itu kalau lu beli sekitar 100 ribuan sama jasa pasang mungkin 200 ribu, 250 ribu. Kita ambil tengahnya juga 250 ribu. Jadi total lu ganti casing LCD antara 400 atau 500 ribu. Ya setengah juta kurang lah, dengan penurunan harga 700 ribu. Nah itu baru dari looknya aja. Sekarang kita balik ke minus sesungguhnya. LCD udah ganti, casing udah ganti ya kan.
lu udah keluar duit setengah jutaan atau hampir setengah juta, kasarnya paling murahnya 400.000 lu ganti casing LCD ya kan, udah kelar tuh, udah nyantui banget tuh anjir, udah selesai gitu ya. Lu beli HP 700.000 dapet iPhone 7 murah banget ya kan, murah parah. Lu ganti tuh dan lu udah pakai saset. Oh yaudah gue ngumpulin duit dulu nih ya kan, karena LCD-nya nih lu udah ganti yang udah baru lah, ibaratnya udah enak, udah siap pakai. Tapi kalau seandainya LCD udah ganti, nih kayak lagi gue pegang nih adalah LCD, lo tuh harus ribet lagi karena si ownernya tuh bilang nggak tahu kalau itu sinyalnya nggak bisa, entah itu dari mesin atau IMEI. So lo bakal boncos lagi di sini. Lo tuh harus modal ke kang servis ya, mungkin 300.000 atau 400.000. Kalau udah bisa, kalau udah jadi belum tentu sinyalnya bisa jadi emailnya keblokir juga, modal lagi ratusan ribu. Jadi total ya menurut gue kalau bisa benar siap pakai, benar-benar sinyal aman, itu lu kayak ngeluarin modal tuh hampir sejuta, kayak sekitar 700.000 ya kan, sekitar segitulah. Jadi lu beli 700, lu keluar 700.000-an lagi. Jadi total lu beli iPhone 7 itu sekitar hampir 1,5 juta. Dan lu warawiri capek ke kang servis. Oke, di minus yang berikutnya, iPhone 7 128 GB boy ya, 128 GB. Ya kalau tadi 700.000 32 ya kalau nggak salah, ini 128 GB 950.000. Oke, langsung kondisinya lupa password iCloud, suara mix nelpon nggak bisa, BH service 50% belum pernah ganti. Nah, kalau masalah baterai itu murah parah ya, lu modal ratusan ribu, anggaplah cepet lah ya, lu udah ganti baterai ya, fix kelar. Sekarang permasalahannya lupa password iCloud. Tadi kalau kita lihat dari foto iklannya itu masih masuk menu, otomatis HP-nya tuh masih bisa dipakai. Cuman iCloud yang lamanya itu masih nyantol. Kita lupakan dulu mix teleponnya minusnya itu ya. Kita fokus dulu ke iCloud. Jadi gini, iPhone itu kalau iCloud-nya udah kepasang ya, tapi dia lupa password, itu masih bisa dipakai selagi belum ke lock ya. Jadi lu nggak bisa reset HP-nya, itu yang pertama. Minus pertama, HP-nya nggak bisa lu reset. Oke, yang kedua, kalau Apple ID-nya nyantol, oke, masih bisa dipakai nih. Lu tinggal login aja di App Store pakai iCloud yang baru. Itu masih bisa. HP itu masih bisa dipakai buat download apps, lu bisa download WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Meskipun ada iCloud yang sebelumnya yang lu lupa password. Tapi yang penting jangan di reset lah ya, jangan dihapus data gitu. Nah, HP itu masih bisa dipakai layaknya kayak iPhone pada umumnya. Cuman ada minusnya, selain yang nggak bisa di reset. Sometimes lu pakai iPhone itu ada notif iCloud, ada notif password, dan itu annoying parah, mengganggu sekali. Dan untuk backup ini rancu banget, otomatis HP-nya tuh nggak bisa dipakai nyaman. Dan ya udah, sampai di situ aja video gue iPhone 7 budget murah meriah. Semoga video ini bacotan gue jadi referensi aja atau knowledge lah tipis-tipis. Anjay, so pintar banget gue. Tapi yang jelas gue di sini cuman pengen share pengalaman aja yang gue tahu. Dan gimana menurut lo? Mendingan beli yang minus-minusan kayak tadi atau beli iPhone 7 normal kayak yang lagi gue pegang ini? Tapi kalau lo mau beli iPhone 7 normal, langsung mampir aja di online shop gue, linknya di deskripsi gue taruh. Anjir, iklan parah gak tuh gue? Udah ngiklan ya kan, upload video kebanyakan bacot banget gue ya kan. Ya udah, sampai di sini video gue. Buat yang mau sikat iPhone 7-nya siap pakai, nggak usah minus-minusan, linknya ada di deskripsi. Dan yaudah, bye-bye. Oke, di akhir video gue numpang announcement tipis-tipis nih. Buat lo yang lagi nganggur, gak punya uang, pokoknya lagi bokeh parah lah, atau mau cari duit ya kan, modal serek ya kan. Oke, gue bantuin lo, cuman modal HP aja bisa. Cuman modal HP tok, mau Android mau iPhone jadul juga bisa. Coba detail link videonya ada di deskripsi, coba lo klik aja.